Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, seorang mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur ditangkap Densus 88 Polri. Diduga mahasiswa tersebut jadi simpatisan ISIS. Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang diduga jadi simpatisan ISIS ditangkap Densus 88 anti teror Senin lalu. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Abdul Hakim, menyebut yang bersangkutan merupakan mahasiswa aktif semester 6. Berdasarkan informasi dari Densus 88, mahasiswa tersebut sedang diperiksa terkait aktivitasnya. Mahasiswa Universitas Brawijaya dengan inisial IA yang kemarin ditangkap oleh Densus 88. Kami dapat info bahwa kami disuruh bersabar karena yang bersangkutan sedang didalami informasi yang lebih detail terkait kegiatannya selama ini oleh Densus 88. Saudara, seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ditangkap karena diduga jadi simpatisan ISIS. Lalu apa yang perlu dievaluasi terkait program pencegahan dan deradikalisasi di kampus-kampus? Kita akan berbincang dengan pengamat terorisme Al-Haidar. Selamat malam Pak Al-Haidar. Ya, selamat malam Mbak Leni. Pak Al-Haidar, kalau kita lihat dari profil tersangka yang merupakan mahasiswa ini, bagaimana bisa mahasiswa yang disebut berprestasi di kampusnya ditangkap sebagai teroris? Yang jadi pertanyaan saya, program pencegahan dan deradikalisasi di kampus-kampus menurut Anda ini nggak jalan atau gimana Pak? Ya, ini program deradikalisasi ini sepertinya gagal total ya. Apalagi ketika harus melakukan penetrasi kontrawacana di tingkat universitas di kampus-kampus di mana banyak mahasiswa yang kritis. Itu sepertinya program ini tiba-tiba tidak bisa beriak apa-apa dalam menjawab kritisan mahasiswa. Dan saya kira ini juga menyangkut dengan kurikulum. Karena kurikulum di universitas kita selama ini terlalu sedikit ataupun terlalu minimal membahas tentang persoalan-persoalan keagamaan dan konteks sosial politik dari organisasi non gerakan keagamaan. Mata kuliah pelajaran ilmu agama pun kelihatannya ini harus dievaluasi lagi muatannya yang mungkin terlalu banyak kepada pengenalan persoalan-persoalan yang terlalu esoteris sehingga perlu ada kontekstualitas. Jadi saya kira ini problem tidak hanya di Universitas Brawijaya saja, tapi sebagai universitas juga ada. Dulu juga di Universitas Maluku Saleh di Aceh juga ada yang ikut dengan gerakan MC Mujahidin Indonesia Timur, kemudian juga ada beberapa organisasi. Bahkan sebulan yang lalu itu Densus juga menangkap ada mahasiswa yang sudah lulus dari Universitas Indonesia. Oke. Dan ini menunjukkan situasi yang sangat krusial. Oke, ini artinya situasinya cukup genting karena kalau kita bicara soal mahasiswa, kita kan bicara soal generasi yang akan meneruskan bangsa ini ke depannya, yang harusnya pemerintah bisa menghindarkan segala bentuk radikalisme terhadap mereka. Kenapa negara kalah cepat melindungi mahasiswa dari paham radikal? Anda melihat persoalannya ada di mana? Ya, negara kelihatannya salah dalam mempersepsikan agama. Sehingga banyak dari para elit politik di Indonesia itu menganggap bahwa pelajaran agama harus dikurangi di berbagai bidang pendidikan, tidak di kampus, tapi juga di SD, SMP, SMA. Padahal kalau pengetahuan dan ilmu mereka tentang agama itu sangat rendah, itu artinya kita memberikan peluang lebih besar secara monolitik untuk dikuasai oleh kelompok teroris. Jika banyak mahasiswa dan pelajar juga dikuasai dan dibaca oleh mereka secara monolitik. Oke. Tidak ada
Baik, Pak Al-Haidar, tersangka yang inisialnya IA ini kan disebut menyebarkan propaganda ISIS lewat medsos. Ia juga bahkan dikatakan sebagai pencari dana. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kelompok teroris sekarang lebih menyasar golongan mahasiswa yang sebetulnya cenderung kritis? Mahasiswa itu kan sebetulnya kritis ya, tapi kenapa kemudian kelompok teroris ini gampang menyusupi mereka sekarang? Ya, mahasiswa itu umumnya kritis pada persoalan-persoalan yang dilihat. Tapi pada persoalan yang dia tidak punya pengetahuan atau sangat sedikit ilmu tentang agama, maka mereka akan dipakai dan dibaca bahkan secara penuh oleh kelompok teroris. Karena kelompok teroris itulah yang menjadi referen agama yang sangat lebih legitimate tentang dosen-dosennya. Jadi padahal di sana ada Dr. Hilda Koma, ada Dr. Farizal Afandi, dan sebagainya. Jadi ini dua nama yang sangat mengerti tentang persoalan-persoalan radikalisme teroris. Jadi saya kira memang kampus harus memperbaharui kurikulumnya, karena ini sangat krusial. Oke, kita kembali ke peran IA. IA ini kan disebut tergabung dalam JAD ya, Pak Al-Haidar. Ia kalau kita baca, ia juga disebut tadi menggalang dana, kemudian menyebarkan propaganda ISIS lewat medsos, tapi ia juga terlibat dalam rencana penyerangan kantor polisi. Kenapa sekarang kok peran para tersangka terorisme ini begitu banyak? Biasanya kan kalau kita bicara soal pengantin bom bunuh diri misalnya, dia itu saja gitu. Ini kenapa perannya begitu banyak, begitu kompleks? Iya, biasanya anggota-anggota teroris yang baru yang memiliki pendidikan yang tinggi, dan kelompok JAD kan sebenarnya defisit orang-orang yang intelektual. Nah, sehingga banyak di antara mereka itu yang kemudian kalau berhasil merekrut mahasiswa, maka kepada mahasiswa itulah akan dibebankan banyak tugas untuk menyebarkan propaganda, tapi juga merekrut, kemudian juga untuk menggalang dana, bahkan untuk rencana penyerangannya juga dibebankan kepada mereka. Dan dia yang muda, yang memiliki energi yang banyak, apalagi umumnya mahasiswa adalah orang-orang dari latar belakang yang memiliki orang tua yang mampu, maka mereka akan terus menghisap mengeksploitasi mahasiswa ini untuk kemudian akan berakhir dalam amalia bunuh diri biasanya. Oke, Pak Al-Haidar, ini ada istilah yang juga sering kita dengar dan kembali disebutkan oleh pihak kepolisian ketika penangkapan IA. Ia menyebut polisi sebagai togut. Kenapa sih istilah ini sering dipakai kelompok teroris dan apa sih sebetulnya arti dari togut ini? Kenapa kemudian polisi harus diidentifikasi sebagai togut oleh mereka? Iya, bagi mereka dalam referen propaganda mereka menganggap bahwa yang namanya berjihad itu di jalan Allah dan melawan orang-orang yang berperang di jalan togut. Dan mereka harus menemukan lawannya. Dan lawan yang dipersepsikan oleh mereka secara konkret itu adalah polisi. Dan itu adalah gambaran secara semiotik bahwa mereka menemukan lawan. Jadi persepsi mereka selalu menganggap bahwa lawan ada di sekitar mereka, di hadapan mereka, dan mereka lawan. Dan lawan dalam konteks keagamaan, lawan daripada Tuhan itu adalah togut. Dan sistem togut inilah yang kemudian cukup dominan, cukup menantang, dan cukup berseberangan sistem agama yang mereka ada. Ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Kalau kita kembali lagi ke soal IA yang juga seorang mahasiswa, ini masih mahasiswa aktif. Sebelumnya ada juga mahasiswa non-aktif ya, betul ya Pak Al-Haidar ya? Yang juga sempat diamankan oleh Densus. Yang jadi pertanyaan saya, artinya kan PR-nya besar bagi pemerintah untuk bagaimana menetralisir mahasiswa dari ancaman kelompok radikal begitu. Apa yang kemudian harus diperkuat oleh pemerintah?
Yang harus diperkuat oleh pemerintah sebenarnya adalah program kontra wacana yang sayangnya belum dilakukan oleh pemerintah. Dan kelihatannya pemerintah memang tidak serius dalam menangani terorisme. Karena pemerintah tidak punya imajinasi bagaimana mengatasi terorisme ini. Dan ketika kita sampaikan bahwa mereka sudah memasuki dan sudah melakukan penetrasi, propaganda, dan ajaran dan rekrutmen ke berbagai kalangan. Kalangan intelektual, dan sepertinya pemerintah pada waktu itu tidak memiliki imajinasi apapun. Bahkan mereka tetap mengandalkan program-program lip service yang tidak penting ya, seperti kontra narasi yang sama sekali tidak bisa mengatasi persoalan terorisme, apalagi terorisme agama, terutama terorisme Muslim ya, yang interpretasinya terhadap ayat-ayat dan surah Nabawi itu kuat. Dan kalau itu tidak diperkuat oleh intelektual yang dimiliki oleh pemerintah dalam meng-counter wacana-wacana tentang negara Islam, daulah Islam, khilafah, kemudian tentang jihad, tentang baiat, tentang imamah, saya kira ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan seluruh kampus di Indonesia mungkin akan secara penuh dan dikuasai dan dibajak oleh kelompok-kelompok teroris dengan menyebarkan seluruh ajaran-ajaran teroris. Jangan sampai itu terjadi, karena itu artinya jadi PR besar bagi pemerintah untuk bagaimana mengamankan generasi penerus bangsa. Kali ini kita bicara mahasiswa untuk paling tidak mengamankan mereka dari paham-paham radikal yang kemudian mulai menyusupi mereka sekarang. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Al Haidar di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama.